Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kesehatan dan diberikan umur panjang yang terus diisi dengan ketaatan pada Allah. Baik, pada kesempatan pagi ini kita lanjut bahasan baru dari Bulughul Maram, yaitu tentang perihal sholat. Ya. Baik, kita lanjut pembahasan kitab sholat. Sekarang kita bahas pengertian sholat dulu. Sholat secara bahasa dan sholat secara istilah. Doa secara bahasa itu artinya ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Seperti pada firman Allah surat At-Taubah ayat 103. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dan berselawatlah pada mereka, sesungguhnya sholatmu, nah itu berarti doamu itu menenangkan bagi mereka. Disebut sholatuka atau sholataka, yang dimaksudkan adalah ud'u lahum. Yang dimaksudkan dengan washolli alaihim di kalimat depan ya. Washolli alaihim maksudnya adalah ud'u lahum. Berdoalah kebaikan untuk mereka. Jadi secara bahasa sholat artinya apa? Doa. Buktinya di dalam kita sholat itu ada doa-doa yang kita panjatkan. Namun sholat tidak boleh dibatasi pada pengertian ini. Ada pengertian selanjutnya. Sholat itu adalah ibadatu dzati aqwalin wa af'alin ma'lumatin. Muftatahatun bitakbiri, mukhtatamatun bitaslimi. Sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu. Dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang pertama pengertiannya, sholat itu adalah ibadah. Yang kedua, terdapat ucapan
dan gerakan tertentu. Ingat, ada ucapan, ada apa? Gerakan. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ingat ya, masih ibadah. Ada apa? Ucapan dan gerakan tertentu. Diawali apa? Takbir, takbiratul ihram. Kemudian diakhiri dengan apa? Salam. Berarti kalau tidak ada seperti ini tidak disebut sholat. Makanya sebagian ulama tidak masukkan sujud tilawah, tidak termasuk sholat atau tidak disebut sholat. Sehingga sebagian ulama tidak mengharuskan untuk sujud tilawah syarat-syarat seperti sholat. Seperti harus bersuci, menghadap kiblat. Nah, karena sujud tilawah ketika baca ayat sajadah itu tidak ada kriteria sholat di sini. Sholat itu ibadah, ada ucapan tertentu, gerakan tertentu, ada situ diawali dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Salam. Dan kita tahu bersama sholat itu bagian saking rukun Islam. Yang kedua, awalnya sholat itu diwajibkan 50 waktu. Sampai akhirnya turun cuma jadi 5 waktu. Namun sholat yang 5 waktu ini pahalanya sama dengan 50 waktu. 5 waktu yang kita kerjakan pahalanya sama dengan 50 waktu. Karena satu kebaikan minimal dibalas 10. Jadi 5 kali 10 maka sama nilainya dengan 50. Dan para ulama sebut awalnya dulu sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kecuali maghrib 3 rakaat. Berarti subuh 2, zuhur 2, asar 2, ya, maghrib tetap 3, isya 2. Itu asalnya dulu. Maka ketika kita safar, kita boleh kerjakan 2 yang 4 rakaat. Ya, yang 4 rakaat kita boleh kerjakan berapa? 2. Nah, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang 2 tadi cuma ada pada musafir. Cuma ada pada musafir. Yang mukim ditambah, ada yang 4 rakaat, zuhurnya 4, asarnya 4, isyanya 4. Subuhnya tetap 2. Dan ketika hijrah ke Madinah, lebih enak 4 apa 2 berarti? Hah? Enak semua. Yang gak enak itu kalau gak sholat itu. Orang sholat. Nah. Dan kalau penyebutan sholat di dalam Al-Quran itu ada dalam lebih dari 60 kali. Dan itu digandengkan dengan penyebutan zakat. Ya. Jadi disebutkan
Ya, tentang lakukanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, itu lebih dari 60 kali. Nah, sekarang kita masuk bab pertama, bab al-mawaqit. Bab tentang waktu sholat. Oh iya, nanti tunggu undangan, ada kajian pekan depan hari Sabtu. Untuk para takmir se-Gunung Kidul Selatan dulu. Dibagi 2 kloter nanti. Tunggu undangan nanti dari PCM, nanti kita kirimkan. Bagi takmir, kalau enggak takmir, enggak. Pak Sudah takmir mboten? Nah, takmir berarti boleh berangkat. Kalau bukan takmir enggak boleh ngaku-ngaku takmir. Nanti satu masjid bisa diwakili 2. Nanti ada uang transport insyaallah. Ya, sama oleh-oleh. Nanti jamnya sekitar jam 8 atau jam 9. Tunggu undangan aja ya. Tapi baru zona selatan dulu. Purwosari, Panggang, Saptosari, Palian. Nanti pelayan masuk Tanjung Sari, Tepus, Girisubo, Rongkop. Nah, 9. Sisa berapa lagi? 9 toh? Nah, kan 18 kecamatan. Nanti yang Wonosari dan sisanya di pekan berikutnya. Baik. Buka halaman 59. Kitab salat. Bab al-mawaqit. Bab waktu-waktu sholat. Kenapa pelajari waktu dulu? Nih, kenapa pelajari waktu dulu? Kan kemarin sudah kita pelajari tohara ya kan, bersuci. Sudah berwudu, mandi atau tayamum. Nah, persiapan kan mau masuk sholat. Sholat harus dilaksanakan pada waktunya. Kalau sudah masuk waktu, boleh jalani sholat. Kalau belum masuk waktu, belum boleh. Ya. Sholat harus dilaksanakan pada waktunya. Jadi kalau sudah masuk waktu baru sholat dilaksanakan. Tidak masuk waktu, belum masuk waktu, belum boleh melaksanakan sholat. Maka Imam Ibnu Hajar masukkan bab ini terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat ya, hadis yang membicarakan tentang waktu sholat. Ini sebenarnya sudah ada buletinnya. Harusnya saya print aja buletinnya ya. Jadi bentuknya buletin, nanti nyusul. Pekan depan nanti ada lembaran keduanya. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalati syamsu wa kana dhilur rajuli katulihi ma lam yahduril asru wa waqtul asri ma lam tasfarra asy-syamsu waktu salatul maghribi malam yagib asy-syafaku waktu salatul isya'i ila nisfil laili al-awsat waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu isyamsu rawahu Muslimun. Bisa dibaca. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur dimulai sejak matahari sudah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu asar. Waktu sholat asar selama matahari cahayanya belum menguning. Waktu sholat maghrib selama syafaq atau cahaya merah belum hilang. Waktu sholat isya hingga pertengahan malam. Dan waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Baik, bentar. Wifi-nya nggak jalan ya? Ah, bisa. Ya. Masih ada riwayat tambahan.
Dalam riwayat Muslim sebentar, walahu min hadisi Buraidah fil asri wasyamsu baydha'u nakiyatun wa min hadisi Abi Musa wasyamsu murtafi'atun. Baca. Dalam riwayat Muslim dari hadis Buraidah yang menceritakan tentang waktu salat asar dan sinar matahari masih putih bersih, hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis riwayat Abu Musa dan matahari masih tinggi, hadis riwayat Muslim. Baik. Kita lihat, saya bacakan ulang dulu hadisnya. Waktu zuhur dimulai sejak matahari sudah tergelincir. Nih, matahari di atas, tergelincir ke barat, jatuh ke barat. Sampai bayang-bayang, berarti bayang-bayangnya seorang itu sama dengan tingginya. Kan matahari jatuh sana, berarti bayang-bayang di sini ya, sebelah timur. Sama dengan tingginya selama belum masuk waktu asar. Berarti waktu zuhur dengan waktu asar itu nyambung. Lalu waktu sholat asar selama matahari cahayanya belum menguning. Kira-kira jam berapa? Jam 5. Waktu sholat asar selama matahari cahayanya belum menguning. Waktu sholat maghrib selama syafaq. Syafaq itu cahaya merah belum hilang. Waktu sholat isya hingga pertengahan malam. Pertengahan malam hitung dari maghrib sampai subuh. Paham Pak Parjo? Maghrib jam berapa? Taruhlah jam 6 ya. Sampai jam 4. Berapa ini muter ke sini? Berapa jam? Setengahnya berapa? 5 tambah 6. Sekitar jam 11. Jadi kalau dibilang pertengahan malam jam 11. Sepertiga malam berarti? Sepertiga dari 10. 3 ya. 4 kurang 3. 1. Sepertiga malam terakhir. Nah, di sini disebut waktu isya itu tidak nyambung dengan sholat subuh. Ya, jadi waktu isya itu tidak nyambung dengan sholat subuh. Namun waktu isya itu sampai pertengahan malam. Kemudian waktu sholat subuh min tulu'il fajri, mulai dari terbit fajar subuh, malam tatlu isyamsu, selama matahari itu belum terbit. Matahari terbit sekarang jam 5:10. Nah, sudah terbit berarti. Sekitar itu. Kalau sudah terbit, waktu sholat subuh berakhir. Tambahan riwayat tadi ada tambahan dari Buraidah, waktu asar disebutkan sedangkan matahari putih bersih. Selama matahari masih putih bersih, masih waktu sholat asar. Kemudian ada tambahan dalam hadis Abu Musa, wasyamsu murtafi'atun, sedangkan matahari masih tinggi. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Waktu sholat zuhur adalah dari tergelincirnya matahari atau waktu zawal hingga sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya. Nah, waktu zuhur dari tergelincirnya matahari kita sebut dengan waktu zawal hingga bayang-bayang seorang sama dengan tingginya. Jadi tinggal ukur bayang-bayang sama dengan tinggi, berarti itu masih waktu asar. Setelah itu berarti sudah selesai waktu, masih waktu zuhur. Setelah itu sudah masuk waktu asar. Terus faedah yang kedua. Hadis ini jadi dalil waktu sholat asar dimulai ketika waktu sholat zuhur berakhir. Tidak ada waktu pemisah dan tidak waktu istirak atau bersekutu. Nah, tidak ada waktu istirak atau bersekutu. Pokoknya nyambung. Zuhur selesai, nyambung asar. Makanya kemarin kan kita ada pembahasan jamak suri. Waktu pembahasan istihadhah ya. Apa jamak suri kemarin? Menjamak. Jadi sholat zuhurnya diundur ke dekat waktu asar. Sholat asar dilakukan di awal. Sholat zuhur selesai, maka langsung masuk waktu asar. Ini bagi wanita istihadhah, maka dia cukup mandi sekali ketika mau melaksanakan sholat zuhur dan asar. Tapi sholat zuhurnya diundur. Namanya jamak
Namun yang tepat kemarin cukup lakukan wudhu setiap kali sholat. Masuk waktu sholat lakukan wudhu untuk wanita istihadah. Terus yang ketiga, waktu sholat asar ikhtiyari atau pilihan masih berlaku selama matahari masih putih cerah. Ketika matahari menguning maka berakhir waktu ikhtiyari untuk sholat asar. Setelah itu berlaku waktu sholat asar darurat atau daruri sampai tenggelam matahari, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari tenggelam, berarti ia telah mendapati waktu asar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu darurat ini berlaku mereka yang memiliki uzur, seperti bagi wanita haid yang baru suci, orang kafir yang baru masuk Islam, orang yang tidur dan baru terbangun, orang yang pingsan dan baru sadar, serta orang yang terluka parah dan sibuk mengurus lukanya. Mereka-mereka ini boleh sholat asar meskipun matahari sudah menguning dan dianggap sholatnya dikerjakan adaan atau pada waktunya. Lihat, ada 2 waktu untuk asar. Ada namanya waktu ikhtiyari, waktu pilihan. Ada namanya waktu daruri, darurat. Waktu ikhtiyari itu selama matahari masih cerah, berarti sebelum menguning. Namun ketika menguning sampai matahari tenggelam namanya waktu daruri, waktu darurat. Nah lihat waktu asar ya. Apa tadi waktu pertama? Ikhtiyari. Pilihan. Kapan itu? Matahari masih cerah. Belum menguning ya. Matahari belum menguning. Yang kedua ada namanya waktu daruri. Daruri berarti darurat. Kapan ini? Matahari menguning sampai tenggelam. Nah, lihat sini Bapak-bapak. Kita lakukan sholat asar di sini. Walaupun pergi Negal. Iya toh? Ini waktunya di sini nih. Berarti jangan sampai setelah jam 5. Nah, gitu. Kalau yang ini untuk siapa? Darurat. Contoh, baru bangun tidur, ketiduran dari zuhur, dia kerjakan sholat saat itu juga. Contoh lagi, wanita haid baru suci pas waktu ini. Jam 5 dia suci. Atau kurang dari jam 5 dia suci, maka segera mandi. Dia ada waktu untuk mandi 10 menit misalnya, masih cukup sebelum tenggelam matahari 5:30. Jadi tetap dia lakukan sholat asar. Seandainya sudah lakukan sholat asar, sudah dapat 1 rakaat, terus sudah azan maghrib, maka tetap dia lakukan sholat asar dan sholatnya sah, karena dapat 1 rakaat. Karena Nabi SAW katakan, man adroka rokaah faqad adroka sholah. Siapa yang dapati 1 rakaat, berarti dia mendapati sholat. Jadi misalnya mau mulai ini, sudah mandinya lama ya misalnya, ibu-ibu. Terus mau mulai sholat, sudah dapat 1 rakaat.
Terus azan maghrib, Allahu Akbar, lanjut nggak sholat asarnya? Lanjut. Dia sudah dapat 1 rakaat, maka sama saja seperti dia kerjakan di waktu asar. Itu namanya waktu apa? Daruri, darurat. Itu tadi wanita haid baru suci, ada orang kafir yang baru masuk Islam, orang yang tidur dan baru terbangun, ada orang pingsan baru sadar jam itu. Maka dia tetap kerjakan sholat asar. Namun apakah dikerjakan sholat zuhur juga yang tepat cuma sholat asar saja? Walaupun ada beberapa asar sahabat yang menyebutkan kerjakan 2 sholat sekaligus, zuhur dan asar. Namun pendapat paling tepat kata Syekh Ibnu Utsaimin berdasarkan pemahaman dari hadis, yang dia kerjakan adalah sholat asar saja. Siapa yang suci di waktu asar berarti dia kerjakan sholat asar. Kemudian yang keempat, waktu sholat maghrib dimulai sejak matahari tenggelam sampai cahaya merah di ufuk belum hilang. Terus waktu maghrib ini? Waktu maghrib ini berlaku sekitar 75 sampai 90 menit. Nah, waktu maghrib ini berlaku 75 sampai 90 menit. Lama enggak? Nah, 75 menit lama enggak? Enggak. Makanya ketika waktu maghrib itu tidak ditunda-tunda, baiknya kerjakan di awal waktu. Enggak mepet-mepet isya baru kerjakan sholat maghrib, enggak. Jadi selama cahaya merah di ufuk itu belum hilang. Makanya sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i, bukan jadi pendapat mazhab secara utuh, namun sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i, waktu maghrib itu 1 waktu. Ketika azan maka berwudu, ada waktu berwudu, pakai pakaian, berangkat ke masjid, kerjakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian ba'diyah 2 rakaat, maka waktu maghrib selesai. 5 kegiatan ya. Ketika azan maghrib itu, maka dia berwudu, ya, terus pakai pakaian tadi, terus setelah itu berangkat ke masjid, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, terus ba'diyah maghrib 2 rakaat, maka waktu selesai. Makanya di sebagian tempat pernah saya sebut, sholat maghrib itu waktu azan dan iqomahnya tidak dikasih jarak. Beda dengan di Jogja. Makanya ketika saya datang di Jogja senang sekali. Wah, ini kok ada jarak ini antara waktu azan dan iqomah. Masih bisa sholat sunnah kan? Masih bisa. Namun kalau di Indonesia Timur itu azan, oh sudah, kamu baru berangkat pas azan, tunggu aja masbuk kamu itu. Karena setelah itu langsung iqomah. Ya, itu langsung iqomah tuh. Berarti kalau lagi puasa itu cuma bisa minum teh saja. Ya, itu mana mau makan besar gimana coba? Wes telat. Berarti kalau ada buka bersama, minum dulu, jangan dulu. Sholat dulu, habis sholat baru makan besar. Dianggap waktu maghrib itu 1 waktu, namun yang tepat waktu maghrib itu tetap 2 waktu, ada waktu awal dan ada waktu akhir. Namun nanti tinggal menyesuaikan tempat, jangan banyak protes. Sudah tahu tempatnya cuma azan iqomah nggak ada jarak, telat terus. Tahu, oh ini nggak ada jarak, saya langsung cepat ke masjid. Kemudian yang kelima, waktu isya sekarang. Waktu sholat isya dimulai dari cahaya merah di ufuk menghilang hingga pertengahan malam atau dihitung dari waktu maghrib hingga waktu subuh. Nah, ini menyelisih kebiasaan orang Indonesia. Orang Indonesia itu kira kalau waktu subuh itu sampai waktu isya itu sampai subuh. Jadi ada, sudahlah saya tunda sajalah sekalian nanti dengan tahajud. Sholat subuhnya lagi jam 2. Kalau di sini menyatakan waktu subuh, waktu isya itu sampai pertengahan malam, tidak sampai subuh. Namun di tengah-tengah kita kebanyakan pemahaman ini karena mazhab Syafi'i. Nah, terus nomor 6. Waktu sholat subuh berlaku mulai dari terbit fajar kedua atau fajar shadiq hingga matahari terbit. Waktu sholat subuh ini tidak bersambung dengan sholat sebelum atau sholat sesudahnya. Lihat ya, waktu sholat subuh berlaku
mulai dari terbit fajar kedua, fajar shadiq, hingga matahari apa? Terbit. Waktu sholat subuh ini tidak bersambung dengan waktu sholat sebelum atau sholat sesudahnya. Maka ingat, waktu sholat itu tidak bersambung, ya. Tidak semuanya itu bersambung. Subuh nggak lanjut dengan zuhur, ya, atau isya tidak lanjut dengan subuh. Tidak selamanya seperti itu. Subuh tidak bersambung dengan waktu sebelumnya, atau tidak bersambung dengan waktu sesudahnya. Dengan zuhur jaraknya jauh sekali. Dengan isya kalau sampai pertengahan malam juga jaraknya masih jauh. Nah, sekarang kita lihat penyebutan waktu sholat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Al-Isra ayat 78. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Taib. Di dalam ayat ini disebutkan Al-Isra ayat 78, ya. Aqimis sholata liduluki syamsi. Tegakkanlah solat ketika waktu duluk. Ila ghasakil lail, sampai ghasak lail. Kemudian wa Qur'an al-fajri. Nah, dirikanlah solat subuh 3 waktu. Maka lihat dalam Al-Isra ayat 78 waktu sholat hanya ada 3. Dalam Al-Isra ayat 78 waktu sholat ada 3. Ada namanya duluk syams. Ada yang kedua namanya ghasak lail. Yang ketiga ada namanya fajar. Duluk syams berarti matahari sudah tergelincir. Ini ada 2 sholat, ingat. Sholat zuhur, matahari sudah tergelincir ke barat, ya. Setelah itu ada 2 sholat, kan? Sholat zuhur dan sholat asar. Berarti di waktu pertama ini ada sholat zuhur dan asar. Ghasak lail, gelap malam. Matahari tenggelam. Salat apa ini? Setelah matahari tenggelam, salat apa? Maghrib dan Isya. Terus fajar. Fajar berarti terbit fajar shadiq, fajar subuh. Berarti sini ada salat apa? Subuh. Coba lihat ini Bapak-bapak. Berarti kalau dirinci 3 waktu ini ada salat zuhur dan asar, J. Terus ada salat maghrib dan isya, terus ada salat subuh. Tetap 5, ya. Nah, maka jangan buat mazhab baru ada sholat 3 waktu saja. Ada rincian. Kalau nggak salah ada aliran itu. Sholat cuma 3 waktu. Ya, jadi waktu siang berarti waktu malam, waktu subuh. Dia cuma 3 saja. Padahal 3 ini ada rincian. Dan ini jadi dalil sepakat ulama gabungan 2 sholat ini boleh dijamak. Gabungan 2 sholat ini maghrib isya juga boleh dijamak. Maka nggak boleh yang waktu ghasak digabung dengan waktu duluk.
Berarti maghrib tidak boleh dijamak dengan asar. Itu nggak boleh. Penggabungan ini sudah disepakati dari surat ini, Al-Isra ayat 78. Ingat, ini jadi dalil untuk apa? Jamak sholat. Jamak sholat sudah ada ketentuannya, Al-Isra ayat 78. Manut we pada ayat. Nggak bisa ubah-ubah itu. Maka syariat itu tidak pakai perasaan. Wes ora apa-apa, asal karo maghrib. Karena dia pergi negal, undur terus. Ya, pulangnya telat, misalnya kehujanan, saya belum asar. Wes sisan karo maghrib. Salah dia. Siapa suruh mundur waktu sholat? Nah, coba baca kesimpulannya, ada 3 waktu sholat. Waktu pertama yang disebutkan adalah waktu duluk. Dia waktu pertama waktu duluk, ya. Yang dimaksudkan adalah waktu setelah matahari tergelincir mengarah ke arah barat atau arah matahari tenggelam. Adapun yang dimaksud dengan waktu pertama adalah sholat zuhur yang berada di awal waktu duluk dan sholat asar yang berada di akhir waktu duluk. Ya, terus waktu kedua? Waktu kedua adalah ghosaqil lail yang dimaksudkan adalah gelap malam. Sholat yang dikerjakan di awal ghosaq adalah sholat maghrib, sedangkan di akhirnya adalah sholat isya. Ya, terus waktu ketiga adalah waktu fajar, disebut dalam ayat dengan Quran al-Fajri, yang dimaksud adalah sholat fajar atau sholat subuh. Sholat subuh disebut Quran al-Fajri karena saat subuh adalah waktu yang disunahkan untuk memperlama bacaan Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran saat itu karena disaksikan oleh Allah, oleh malaikat malam dan malaikat siang. Nah, ada waktu subuh ini disebut Quran al-Fajri. Kok disebut Quran al-Fajri? Karena saat subuh itu dibacakan banyak ayat Al-Quran. Kenapa kok dibacakan banyak ayat Al-Quran? Ya, karena saat itu disaksikan apa? Malaikat. Allah saksikan, malaikat saksikan. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Berarti kalau dia lalai subuh, ya, tidak dapat keutamaan bacaannya disaksikan oleh para malaikat. Dan ini sudah jadi dalil keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Wallahu alam bisawab. Nanti hadis 154 sampai 156 insyaallah masih seputar waktu sholat. Nanti di kesempatan berikutnya. Nanti ditunggu penjelasan ini ya, undangan tadi, insya Allah akan segera dibuat. Yang penting di sounding dulu, diberitahu takmir lainnya. Sabtu depan, tanggal 7, terus nanti tanggal 14, 2 kali. Baik, ada pertanyaan silakan. Oke, nanti setelah itu Zoom siap-siap juga. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sholat masbuk, ya, bagian telat. Ini kajian semalam kayaknya, bukan tadi. Yang saya tanyakan, apakah sholat masbuk itu bisa mengurangi pahala kita untuk melaksanakan sholat berjamaah? Nah, masbuknya ada uzur nggak? Kalau ada uzur, Misalnya ingin buang air kecil berarti itu uzur. Uzurnya tetap dia dapat pahala utuh. kalau nggak uzur itu Kalau nggak uzur malas-malasan, ya pahalanya berkurang berarti. Iya. Kalau ada uzur, sudah datang berusaha tepat waktu, namun ya Allah ini nggak tahan lagi, datang ke masjid, terus akhirnya ke belakang dulu, imam sudah mulai sholat, akhirnya dia masbuk dah, maka tetap dia dapat pahala utuh karena sudah sesuai niatnya. Atau sudah mulai sholat, terus akhirnya ke belakang lagi, dia batalkan sholatnya, maka tetap dapat pahala utuh juga. Namun untuk orang yang malas-malasan tidak dapat pahala utuh. Beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gerakan sholat yang membatalkan sholat, iya. Satu contoh misalnya ketika kita udah takbir Allahu Akbar, kemudian kita berjatuh di salah satu berita ada yang misalnya ada yang gatal, lantas kita Garuk. garuk 3 kali misalnya yang berturut-turut. Iya. Apakah benar membatalkan? Pendapat paling kuat tidak membatalkan sholat. Karena itu juga dalam keadaan butuh. Masa dibiarin saja? Sholatnya kan jadi buatan khusyuk. Pertama. Terus yang kedua, pendapat paling kuat, banyaknya gerakan tidak dibatasi 3. Bisa lebih daripada 3 kalau memang dalam keadaan butuh apalagi. Jadi tidak pakai batasan 3 gerakan berturut-turut, tidak. Bisa lebih daripada itu dan itu tidak membatalkan sholat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sudar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan kita tadi disampaikan bahwa sholat subuh itu disaksikan malaikat dan Allah. Apakah sholat jamaah itu tidak disaksikan? Disaksikan juga, tapi lebih banyak untuk sholat subuh, pahalanya berarti makin besar. Bukan berarti yang lainnya tidak disaksikan. Nanti tidak malas-malasan itu loh. Enggak, justru kalau sholat subuh yang dimotivasi seperti itu, pasti sholat lain jadi rajin. Kalau sholat subuh tidak dimotivasi seperti itu, sholat lain apalagi malas-malasan. Iya tak? Ya. Itu realita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan mengenai hal sholat jamaah. Karena kita musafir tidak mengikuti sholat itu dengan orang yang bermukim, apakah sholat jamaah itu bisa dilaksanakan umpamanya zuhur dengan asar, tapi dengan mengerjakan dengan tidak orang yang bermukim di situ, cuma orang-orang musafir itu pada waktu zuhur itu 4 anak, kemudian 2 anak asalnya berbeda. Apakah harus dua-dua? Ya, baik. Kalau pas imam mukim lagi sholat, kita baru datang di situ, imam mukimnya kan sholatnya 4, maka ikutilah 4. Jadi sholat bareng orang-orang mukim, ikut 4 rakaat. Setelah itu niat lagi untuk jamak, ya kan? Jamaknya nanti bisa dikosor karena musafir, ya, karena musafir. Maka dia kosor jadi sholat asar jadi 2. Maka sholat zuhurnya 4 dengan imam mukim, sholat asarnya sesama musafir dia kerjakan 2 rakaat. Kemudian kalau musafir semuanya harus dua-dua. Kalau sama-sama musafir untuk zuhur dan asarnya berarti 2-2. Hukumnya boleh, tidak sampai wajib. Seandainya musafir mau kerjakan 4-4 juga boleh dan sah. Kalau musafir itu katakan satu kaki zuhurnya 4, kemudian asarnya 2 boleh? Boleh. Zuhurnya 4, asarnya 2. Misalnya zuhurnya 4 tadi dengan imam mukim, atau zuhurnya dengan sesama musafir namun 4. Namun sebenarnya rugi. Kalau dikasih keringanan, ambil keringanan itu. Iya tak? Jenengan dikasih misalnya punya utang 1 juta. Sudahlah Pak, jenengan bayar 500.000 saja. Pilih mana coba? 500. Kenapa ambil 500? Nah, ringan. Kenapa nggak pilih full? Pak Parjo, kenapa nggak pilih full? Tadi utang 1 juta, terus dikasih diskon jadi 500, sudah bayar 500 saja. Pilih mana? Nah, kenapa nggak pilih 1 juta? Oh, ada keringanan, nah itu. Namun kalau ada orang mukim, tetap sholat dengan orang mukim. Contoh lagi misalnya, ini jadi kasus kedua lagi. Saat bersafar, dapati sudah sholat asar, kita belum sholat zuhur. Iya kan? Nah, sholat zuhurnya kita mau tunda, jadi jamak takhir. Namun pas masuk masjid lagi sholat apa? Asar. Niatannya gimana? Kalau aturan dalam mazhab Syafi'i, sholat jamak tidak berurutan. Kalau orang mengikuti
Boleh tidak berurutan? Kalau mengikuti ya, yang bermukim justru kita semuanya kita harus niatnya asar. Iya, niatannya asar dulu 4. Ya kita dulu lah. Nggih. Kalau ada imam tetap di situ, sholat ya asar dulu. Jadi niatannya asar 4. Setelah itu zuhurnya belum kan? Zuhurnya setelah itu. Kalau untuk jamaah takhir boleh tidak berurutan. Kemudian zuhurnya itu 2 atau 4? Tetap 2. Asarnya yang 4. Niatnya sama nanti dengan imam mukim. Jadi zuhurnya 2. Zuhurnya 2. Jadi nanti diingat, kalau untuk jamaah takdim harus berurutan. Zuhur, asar. Nggak boleh balik. Asar dulu baru zuhur, nggak boleh. Kalau untuk jamaah takhir tidak ditentukan urutan. Boleh asar dulu baru zuhur atau boleh zuhur dulu baru asar. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ada lagi pertanyaan sini? Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat isya tadi sampai pertengahan malam ya. Perjalanan jauh. Berarti pas maghrib di tengah perjalanan kerjakan itu, atau pas waktu isya jam 7 kerjakan sholat di tengah perjalanan saja. Jamak tapi di kendaraan. Karena nanti dia kerjakan tetap sholat pada waktunya. Ingat ya, lebih baik mengerjakan sholat pada waktu daripada jenengan keluar dari waktu, sholatnya lebih sempurna. Mending kerjakan sholat pada waktunya. Karena bisa jadi jam 2 tadi, Ustaz saya kan bisa sholat di musola, Ustaz saya bisa sholat sambil berdiri, Ustaz saya dapati air. Itu sudah keluar waktu. Mending memilih di waktunya tapi dengan keterbatasan. Dah? Baik. Sekarang dari Zoom. Baik Ustaz, silakan penanya pertama Ibu Nanda Mulyani. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, karena masih bingung soal waktu untuk sholat sunnah rawatib itu sebelum azan atau sebelum iqamah. Dan satu lagi Ustaz, untuk sholat sunnah rawatib yang subuh, yang syuruk itu maksudnya gimana ya Ustaz? Syuruk. Iya, benar. Kalau rawatib yang penting sudah gimana? Yang pahalanya haji dengan sholat apa? Kalau kita umroh itu Ustaz. Iya, sholat syuruk ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, kalau sholat rawatib yang penting sudah masuk waktu sholat. Misalnya subuh ya, subuh kan jam 4 ya. Sudah masuk jam 4 meskipun masjid belum azan. Kenapa kok nggak pakai azan masjid? Karena ada tukang azannya telat bangun. Sudah biasa azan jam 4, dia bangunnya jam 4:30. Itu sering banget itu. Gunung Kidul juga banyak. Sini sudah selesai sholat, sana lagi azan. Berarti telat kan? Jangan salahkan yang cepat, yang telat tadi. Nah, berarti sudah masuk waktu subuh, ya toh? Sudah boleh kerjakan rawatib. Kalau belum masuk waktu sholat subuh, rawatib belum ada. Nah, sekarang masalahnya kalau laki-laki dibatasi iqomah karena dia di masjid ya. Namun kalau ibu-ibu di rumah tidak dibatasi iqomah, yang penting belum sholat wajib, dia masih ada waktu kerjakan sholat rawatib. Lebih ringan untuk ibu-ibu di rumah. Atau mungkin pas masa COVID jamaah tidak ke masjid, kerjakan di rumah, maka rawatibnya juga lebih longgar. Nah, sekarang tadi yang kedua, sholat isyraq, syuruk. Sholat isyraq atau syuruk itu dikerjakan diam di masjid seperti kajian pagi ini, kemudian nunggu sampai matahari meninggi setinggi tombak, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, lalu lakukan sholat syuruk 2 rakaat.
maka akan mendapatkan pahala hajjan wa umratan tamatan. Mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Nah sekarang, ini karena yang tanya ibu-ibu, nah gimana kalau ibu-ibu sholat isyraq? Boleh lakukan di rumah karena sholat ibu-ibu di rumah. Maka dia sholat subuh di rumah, di kamarnya, namun harus menunggu sampai matahari meninggi tanpa melakukan aktivitas lain. Cuma nunggu untuk baca Quran misalnya atau zikir. Atau mungkin dia putar kajian pagi-pagi seperti ini, dia duduk di tempat sholatnya. Matahari sudah meninggi, baru dia kerjakan sholat 2 rakaat di tempat sholatnya di rumah. Yang tidak boleh untuk menunggu nyambi, nyapu, masak, nyuci piring, ya nyuci pakaian, nggak bisa. Harus diam di satu tempat. Paham Bu tadi anaknya? Nah Ustaz Afan, jadi berarti kalau sholat sunnah rawatib itu nggak boleh dikerjakan gitu kalau misalnya udah habis waktu zuhur, misalnya jam 2. Nah, kan masih ada waktu zuhurnya. Selama waktu zuhur masih bisa ya Ustaz ya? Masih, kalau ba'diyah pokoknya selama waktu zuhur masih ada. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari Zoom. Baik, silakan Ibu Rosmiasi. Ibu Rosmiasi. Nah, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Nah, ini saya masih mau bertanya tentang sholat rawatib. Misalnya kita kan isya tuh bersolat isya, ada tamu, kemudian kita melayani tamu dulu, kemudian baru sholat ba'da isya. Apakah boleh Ustaz? Sudah sholat isya, jadi terus kurang ba'diyah. Ya. Tapi kebetulan ada tamu. Ya. Berarti layani tamu dulu, setelah itu ba'diyah isya, tidak masalah. Ba'diyah isya yang penting masih waktu isya. Nah, satu lagi Ustaz, masalah sholat isya tadi. Seandainya udah kita batal, terus kita kan ingin buang hajat dulu gitu. Iya. Menjelang waktu suruh itu, boleh? Ya. Boleh. Buang hajat, balik lagi ke tempat sholat, nunggu lagi sampai matahari meninggi. Boleh. Syukur Ustaz. Waalaikumsalam. Satu lagi terakhir dari Zoom, monggo. Saya bacakan biasa Ustaz. Ji. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum sholat dan doa sebelum salam di buku sifat sholat Nabi ada bervariasi. Apakah boleh membaca doa tersebut tidak hanya satu? Boleh, boleh lebih dari satu dibaca. Doa itu doa sebelum salam ya? Iya. Iya, di buku Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani ada beberapa doa. Boleh baca beberapa doa sebelum salam itu, dibolehkan. Ada lagi, satu lagi, Cat? Ya, jika kita sedang sakit perut atau kembung sehingga sering buang angin lebih dari sekali berwudu jika sedang kembung, dan ketika sedang sholat pun sering menahan buang anginnya. Ya. Apakah lebih baik menahan anginnya atau membatalkannya saja, mengingat sebelum sholat wudunya juga sudah lebih dari sekali? Jika akhirnya keluar anginnya, apakah batal sholatnya atau sudah ada uzur, soalnya bisa diteruskan karena tergolong penyakit? Ya, nanti dilihat. Nahan angin itu ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan darurat. Artinya dia sudah darurat untuk keluar itu, namun dia tahan-tahan. Apa tanda daruratnya? Mukanya merah, gemeter gitu, dia tahan-tahan terus gitu. Harusnya sudah keluar, namun dia tahan tadi, buang angin. Maka keadaan seperti ini baiknya batalkan sholat. Tetapi kalau ada nahan angin biasa, enggak darurat, dari awal sholat sampai rampung masih bisa dia tahan, maka yang ini tidak masalah. Maka nahan kentut, ya rinciannya seperti itu. Nah sekarang ini
Coba dicek kalau itu penyakit ya, karena perutnya kembung akhirnya ingin buang angin terus, mudah-mudahan jadi uzur jika itu penyakit. Namun kalau itu bukan penyakit, maka bereskan dulu hajatnya, baru kemudian laksanakan sholat dengan tenang. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas pagi ini, mugi-mugi manfaat. Nanti ketemu lagi Sabtu pagi ada, dan nanti Sabtunya jam 8 atau jam 9 kita akan ya, nanti sudah sholat dulu ya, 9 kita sampai